Tetapi ada satu hal yang membuat saya kaget ketika membaca di kolom komentar, yaitu komentar teratas dari seorang yang bernama Yopi Cililitan. Beliau menuliskan komentarnya demikian: sahabat-sahabat sekalian, kalau kalian mau selamat dalam nama Tuhan Yesus, cepat-cepat menjauh dari gereja pastor palsu ini. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Pada kesempatan ini saya rindu kembali membahas dan mengulas seputar pelayanan hambanya Pastor Andi Simon. Dan kali ini secara khusus saya akan menyoroti unggahan terbaru dari Pastor Andi Simon TV dengan judul "Semoga video ini tidak melanggar protokol kesehatan agar Pastor Andi bisa terus melayani dan tidak ditangkap." Saudara dikasihi Tuhan, saya sudah selesai menyaksikan video ini dari awal sampai kepada akhir. Saya melihat betapa luar biasa Tuhan memakai hambanya Pastor Andi Simon, sehingga banyak orang yang mengalami lawatan, mujizat, kesembuhan. Ini membuktikan bahwa kuasa Tuhan masih tetap bekerja dan berkarya. Mujizatnya masih tetap nyata sampai sekarang. Tetapi ada satu hal yang membuat saya kaget ketika membaca di kolom komentar. Dan apa yang tertera di kolom komentar ini menjadi bagian dari judul yang akan saya angkat pada kesempatan ini, yaitu komentar teratas dari seorang yang bernama Yopi Cililitan. Beliau menuliskan komentarnya demikian. Saya akan bacakan untuk kita. Sahabat-sahabat sekalian, kalau kalian mau selamat dalam nama Tuhan Yesus, cepat-cepat menjauh dari gereja pastor palsu ini. Percayalah, pastor-pastor yang demikian adalah orang-orang dari setan yang mempergunakan nama Yesus untuk menyesatkan manusia. Pendeta-pendeta ini adalah penipu. Menjauhlah sejauh-jauhnya dari cengkeraman iblis ini, agar kalian selamat dari neraka sebelum terlambat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada beberapa bagian penting yang menjadi sorotan dari komentar yang dituliskan oleh Yopi Cililitan. Orang-orang seperti ini sudah pasti merasa dirinya paling benar, dan hanya kriteria yang menurut dia yang layak dan berhak masuk surga. Yang lainnya, terlebih yang masih mempercayai kuasa mujizat, aliran kesembuhan seperti yang dilakukan oleh hambanya Pastor Andi Simon dan tim. Tentunya dari komentar yang sudah saya bacakan tadi, beliau ingin memberikan sebuah konklusi atau kesimpulan bahwa model seperti Pastor Andi Simon, bahkan pendeta-pendeta yang memiliki kesamaan pelayanan dengan Pastor Andi Simon, tempatnya bukan di sorga. Kalau bukan di sorga, di mana saudaraku? Bahkan orang-orang yang masih mempercayai akan pelayanan yang dilakukan hambanya Pastor Andi Simon, di mana kuasa Tuhan bekerja sedemikian rupa, juga kalau tidak segera menjauh dari Pastor Andi Simon, dari model pelayanan seperti yang dilakukan oleh hambanya Pastor Andi Simon, beliau mengatakan, saya ulangi sekali lagi dulu ya, ini luar biasa sekali. Yopi Cililitan, sahabat-sahabat sekalian, kalau kalian mau selamat dalam nama Tuhan Yesus, cepat-cepat menjauh dari gereja
pastor palsu ini. Percayalah, pastor-pastor yang demikian adalah orang-orang dari setan yang mempergunakan nama Yesus untuk menyesatkan manusia. Pendeta-pendeta ini adalah penipu. Menjauhlah sejauh-jauhnya dari cengkeraman iblis ini, agar kalian selamat dari neraka sebelum terlambat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada di sini komentar beliau yang memberikan penegasan menjauh dari gereja pastor palsu ini. Berarti beliau jelas-jelas membuat tuduhan bahwa Pastor Andi Simon adalah pastor palsu. Yang kedua, pastor-pastor yang demikian adalah orang-orang dari setan yang mempergunakan nama Yesus untuk menyesatkan manusia. Berikutnya, pendeta-pendeta ini adalah penipu. Saudaraku dikasihi Tuhan, ada di sini pastor palsu, orang-orang dari setan yang mempergunakan nama Yesus untuk menyesatkan manusia. Bahkan pendeta-pendeta penipu. Kalau menurut saya, ini sudah kelewat batas. Sudah sangat keterlaluan. Orang-orang seperti ini tidak cukup lagi dikasih nasihat, masukan. Tapi karena yang dituliskan merupakan bagian daripada pengertian dan pemahamannya, maka orang-orang seperti ini menurut saya sudah ada kaitan dan sangkut pautnya dengan undang-undang ITE. Karena ada tuduhan palsu, penipu dari setan, menyesatkan manusia. Bahkan ada lagi di sini, menjauhlah sejauh-jauhnya dari cengkeraman iblis ini. Kalau kita melihat dari urutan kalimat ini, menjauhlah sejauh-jauhnya dari cengkeraman iblis ini. Jadi beliau juga menuduh hambanya Pastor Andi Simon sebagai iblis. Ini luar biasa, saudaraku. Keterlaluan. Saya berdoa untuk Yopi Cililitan, segeralah Anda bertobat. Karena kalau Anda tidak bertobat, justru apa yang Anda tuliskan dalam komentar ini, itu justru yang akan terjadi kepada Anda. Segeralah bertobat, saudaraku. Kalau memang Anda sedikit gentle, buat argumentasimu bahwa apa yang dilakukan hambanya Pastor Andi Simon ini adalah keliru atau salah, menurut Anda palsu. Jangan hanya begini komentarnya, buktikan satu persatu mana yang menunjukkan kepalsuannya, siapa yang ditipu, di mana ditipu, dalam hal apa ditipu. Anda jangan hanya melontar kata seperti semudah membalik tangan. Jangan hanya begitu mudah untuk menuliskan komentar, tapi tidak membuat satu argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Saya mau kasih tahu kepadamu Yopi Cililitan, Anda adalah seorang yang tong kosong nyaring bunyinya. Dan saya bisa pastikan tidak ada kasih Kristus yang memerintah atas hidupmu. Kelihatannya tegas, tapi tidak ada bedanya seperti ahli Taurat, orang-orang Farisi yang memusuhi Yesus pada zaman Yesus kurang lebih 3,5 tahun pelayanan di dunia ini. Nah, coba kita lihat dulu komentar yang menjadi balasan atas komentar yang dituliskan oleh Yopi Cililitan. Saya tidak akan membacakan semuanya ya, tapi paling tidak mewakili. Yang pertama, Tiurma Junita Pakpahan. Bertobatlah sebelum terlambat. Malah kamu yang masuk neraka kalau gak bertobat. Ini respon tanggapan Tiurma Junita Pakpahan kepada Yopi Cililitan. Yang kedua, Borneo Christian Yopi Cililitan. Coba kamu datang di alamat Pastor Andi, kemudian kamu berdiri di gerbangnya itu sambil pidato, bilang seperti komenmu ke orang-orang yang ada di situ. Jangan ngomong di medsos, karena orang gak bakalan dengar kalau di medsos. Ada lagi tanggapan dari Ayubri Gekris Yopi Cililitan. Ajarin dong pastor yang bagus menurut kacamata Anda. Apakah tanda orang percaya di Markus 16 ayat 17-19 itu sudah tidak berlaku lagi di zaman sekarang? Ajarin kami dong, biar ngerti perasaanmu. Berikutnya, ada Amor Sirgar. Kamu gak percaya akan adanya mujizat, itu hakmu. Semakin kamu benci Pastor Andi Simon, kamu akan makin sulit melupakan pelayanannya.
Ini komentar yang cukup bagus ya. Kita lihat dulu berikutnya. Wow. Pastor penipu gimana? Coba cari di Google. Pernah nipu orang nggak? Apakah beliau minta bayaran dalam doa kesembuhannya? Apakah Anda pernah ditipu sama pastor? Jangan-jangan kamu ketipu sama akun palsu. Selama dia membantu masyarakat tidak meminta bayaran, itu bukan penipuan. Kesembuhan bisa terjadi tergantung diri kita dan iman kita kepada Tuhan. Ini komentar yang cukup bagus ya. Kita lihat dulu berikutnya ya. Melwin menyesatkan manusia. Ceritanya Melwin ini mengutip kembali komentar dari Yopi Cililitan. Maksudnya, apa ada ajaran dia menyesatkan manusia? Apakah ada yang dikatakan dia bertolak belakang dari ajaran Yesus? Apakah dia memungut biaya dari mereka yang pengen disembuhkan? Apakah dia memperkaya dirinya sendiri dari karunia yang dia punya? Apakah dia pernah mengatakan bahwa kesembuhan bersumber dari dirinya? Tentunya tidak pernah. Pastor Andi Simon di dalam judul video yang saya katakan tadi jelas juga mengatakan, jangan cari aku, cari Yesus sang penyembuh. Dariansen Saragi, saudara Yopi Cililitan, maaf, apa dasar Anda begitu berani memponis Pastor Andi Simon pastor palsu, penipu, sesat, dan menyuruh orang menjauh dari pelayanannya? Tapi yang saksikan dan dapatkan dari beliau adalah kerendahan hati yang sungguh dan buah-buah yang dihasilkan, yaitu mujizat kesembuhan. Begitu banyaknya orang yang datang langsung maupun melalui video. Kita lanjutkan dulu beberapa lagi ya. Raja Israel, jangan kamu menghakimi orang karena kamu dengki, iri dan benci. Karena Tuhan punya cara kepada setiap orang. Jika kamu adalah sumber kebenaran, berbuatlah demikian kepada setiap orang agar terpancar kasih yang nyata. Ada lagi dari Katarina Anjar Suharmini. Beliau berkomentar, sudah terbukti semua sembuh dalam nama Tuhan. Nah, yang terakhir dari Terang Benyami, orang yang beriman adalah orang yang selalu menghasilkan buah-buah roh. Jangan-jangan Anda cuma bisa berkomentar tapi tidak ada iman dan tidak mengerti isi Alkitab. Teladanilah Yesus Kristus agar Mas Bro lebih bijak untuk memahami karya Roh Kudus dalam hidupmu. Baru kamu akan mengerti tentang karya mujizat yang Pastor Andi Simon kerjakan. Maju terus, hambanya Pastor Andi Simon maksudnya. Saudara dikasih Tuhan, dari komentar-komentar yang dituliskan ini jelas terlihat bahwa memang model-model seperti saudara kita Yopi Cililitan ini, kalau dia orang Kristen, dia menjadi orang Kristen yang hanya dijejali dengan doktrin-doktrin ajaran-ajaran, tanpa doktrin ajaran itu berpengaruh untuk mengubah pola pikir, kelakuan, dan karakternya. Ini yang memprihatinkan dari banyak orang Kristen. Bisa saja banyak tahu firman Tuhan, pintar berdebat, tapi saya mau kasih tahu kepadamu Yopi Cililitan, engkau tidak lebih ahli dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Tapi Yesus berkata, celakalah engkau, hai ahli-ahli Taurat orang-orang Farisi. Kenapa? Ahli Taurat orang Farisi hanya pintar mengajarkan, tapi tidak pernah menghidupi apa yang mereka ajarkan. Oleh karena itu, kepada Yopi Cililitan, saya mau mengingatkan kepadamu kawan, engkaulah yang segera merendahkan hati dan bertobat berbalik kepada Tuhan, supaya bisa melihat kasih karunia Tuhan berlaku dan nyata engkau alami dalam hidupmu. Saudara dikasih Tuhan, saya tetap yakin dan percaya bahwa mujizat Tuhan, kuasa Tuhan, perbuatan Tuhan yang besar dan luar biasa masih tetap terjadi sampai saat ini. Dan yang kita saksikan bersama itu jelas terlihat melalui pelayanan hambanya Pastor Andi Simon. Dan saya sendiri pun mengalami hal itu dalam pelayanan, sekalipun belum dalam jumlah yang besar seperti yang dialami oleh hambanya Pastor Andi Simon. Lewat karya Tuhan yang dahsyat luar biasa terjadi, banyak orang yang mengalami pemulihan, lawatan, mujizat, kesembuhan. Tuhan Yesus memberkati.
Haleluya. Amin.